Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak sih Bapak Ibu merasa kok tetangga sebelahnya yang rumahnya bagus begitu kan, atau punya kendaraan yang cukup bagus, nah malah dapat bansos atau bantuan pemerintah. Sementara Bapak Ibu yang benar-benar membutuhkan bantuan malah zonk atau kosong. Atau Bapak Ibu juga mungkin merasa bingung ya, sebenarnya siapa sih yang menentukan layak atau tidak layaknya mendapatkan bantuan pemerintah atau bantuan sosial ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa di tahun 2026 ini aturan mainnya makin ketat ya, dengan sistem yang namanya DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Hari ini kita akan menjelaskan alur dari tingkat RT RW sampai ke bupati dan apa arti desil yang membuat banyak orang gagal paham begitu ya, atau bahkan gagal begitu dalam mendapatkan bansos PKH dan BPNT. Jangan skip dulu video ini karena ada info cara cek desil secara mandiri di akhir video ini. Tonton video ini sampai habis ya, supaya Bapak Ibu tidak gagal paham. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke alur, kita paham terlebih dahulu apa itu desil. Nah, BPS itu membagi masyarakat Indonesia ke dalam 10 kelompok kesejahteraan atau desil. Nah, jadi untuk memahami desil tadi, sedikit kita mengulas bahwa desil 1 itu mereka yang masuk dalam kelompok sangat miskin, bisa kita sebut dengan miskin ekstrim. Nah, ini adalah merupakan prioritas utama bansos PKH, BPNT, KIP, dan lain sebagainya. Sementara desil 2 adalah mereka yang masuk dalam kelompok miskin ya. Kemudian desil 3 itu mereka masuk ke kategori hampir miskin ya, dan desil 4 itu rentan miskin. Jadi desil 5 sampai 10 itu bisa dikatakan mampu sampai tingkat kaya begitu ya, sudah sultan lah begitu. Nah, perlu diingat bahwa mulai triwulan pertama di tahun 2026 ini pemerintah memperketat aturan ya. Kalau dulu desil 5 itu masih bisa mencicipi bantuan ya. Sekarang hanya desil 1 sampai 4 yang jadi fokus utama untuk bantuan sosial, program keluarga harapan dan BPNT pada khususnya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke desil 6, jangan kaget ya kalau bantuannya tiba-tiba berhenti begitu saja tanpa ada informasi ke Bapak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, alur pertama itu dimulai dari tingkat paling bawah. Jadi masyarakat melalui RT RW di tahun 2026 ini, RT RW dan RT RW itu bukan cuma tukang stempel saja. Mereka punya tugas jihad data ya di tahun 2026 ini. Mereka yang melakukan pengumpulan data awal, melihat kondisi rumah Bapak Ibu secara nyata hingga melakukan pemotretan rumah dengan koordinasi GPS begitu. Jadi tahun 2026 ini memang aturannya semakin ketat, semakin masif ya dalam hal mewujudkan data yang valid. Kalau Bapak Ibu merasa layak tapi belum terdaftar, Bapak Ibu jangan diam saja ya. Bapak Ibu bisa mengunjungi RT RW ya, bawa KTP dan KK. Pastikan data Bapak Ibu juga masuk dalam daftar usulan lingkungan ya, sebelum dibawa ke tahap berikutnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Nanti Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah setelah dari tingkat RT, RW atau desa begitu ya, data Bapak Ibu itu akan dibawa ke namanya musdes, musyawarah desa, atau dalam di kelurahan itu ada muskel, musyawarah kelurahan gitu ya. Nah, disinilah transparansi data akan diuji. Jadi di forum tersebut tokoh masyarakat dan perangkat desa itu akan memverifikasi benar nggak sih si A ini masuk dalam kategori miskin. Jadi di tahun 2026 ini
Musdes atau Muskel itu berfungsi sebagai filter ya untuk mengoreksi inclusion error, artinya orang kaya yang dapat, dan exclusion error, orang miskin yang terlewatkan. Nah, jadi hasil dari rapat tersebut akan dituangkan di dalam berita acara resmi yang tentu saja mempunyai kekuatan hukum untuk mengubah status data Bapak Ibu di dalam sistem yang sudah disediakan. Nah, data dari desa itu nggak langsung cair begitu saja. Ini yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi, data dari desa atau kelurahan nggak langsung cair begitu saja. Jadi data dikirim ke Dinas Sosial dan BPS begitu ya. Nah, di sini data Bapak Ibu akan diadu dengan data Dukcapil, data aset kendaraan, hingga data BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Ya, ingat ya Bapak Ibu sekalian, BPS menggunakan banyak indikator. Jadi kalau Bapak Ibu mengaku miskin, tapi di data Samsat punya mobil, punya motor, begitu ya, keluaran terbaru, atau di data PLN daya listriknya itu 2.200 misalkan ya, maka sistem itu akan otomatis menolak. Jadi Bapak Ibu mengusulkan ke desa, belum tentu Bapak Ibu bisa lolos menjadi peserta bansos ya. Sekali lagi, BPS itu kemudian akan melakukan pemeringkatan desil yang hasilnya akan menentukan angka 1 sampai 10 tadi ya. Di Bapak Ibu, itu yang perlu diingat ya. Jadi sudah paham ya kenapa alurnya cukup panjang gitu. Semuanya tentu diharapkan demi bantuan yang lebih tepat sasaran begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara mengecek desil di tahun 2026 ini? Bapak Ibu gampang sebenarnya, bisa buka cek bansos.kemensos.go.id. Masukkan saja nik KTP Bapak Ibu, lihat tuh di kolom desil atau status PM ya, penerima manfaat. Kalau Bapak Ibu merasa data desilnya tidak sesuai, misalnya Bapak Ibu miskin tapi tertulis desil 6 ke atas, segera gunakan fitur usul sangka ya di aplikasi cek bansos atau lapor kembali ke desa atau kelurahan setempat begitu ya. Ingat ya Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu digarisbawahi bahwa keputusan akhir bantuan sosial tetap ada di tangan pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kementerian Sosial, berdasarkan kuota nasional ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mempunyai pengalaman unik soal pendataan bansos di daerah Bapak Ibu sekalian. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa ya, saling berbagi informasi. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat buat yang lain. Dan follow channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya ya. Sekali lagi, yang perlu diingat oleh Bapak Ibu sekalian adalah ketika Bapak Ibu mengusulkan diri Bapak Ibu atau keluarga atau saudara begitu atau tetangga mengusulkan ke desa atau kelurahan setempat, sekali lagi itu tergantung perankingannya nanti oleh Badan Pusat Statistik atau BPS ya, karena memang BPS juga memiliki banyak indikator dalam melakukan evaluasi hasil akhir yang nantinya akan ditentukan desil Bapak Ibu di peringkat desil berapa begitu ya. Kalau Bapak Ibu merasa desilnya tidak sesuai tadi ya, seharusnya berada di desil 6 ke bawah, tapi Bapak Ibu mendapatkan peringkat desil katakanlah di desil 6 sampai 10 begitu, maka Bapak Ibu bisa melakukan request pembaruan data ya melalui desa atau kelurahan setempat ya. Dan pastikan data administrasi kependudukannya juga terbaru. Kalau seumpama Bapak Ibu dulu bekerja sebagai karyawan swasta namun terkena PHK begitu, nah di KTP itu diganti ya, jangan dibiarkan itu di KTP atau KK ya status pekerjaannya masih karyawan swasta ya, diganti sesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya, karena administrasi kependudukan juga sangat berdampak pada status bansos. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.